atau gambaran yang dari berbagai macam unsur, dan penampakan bersifat abstrak dari muka bumi yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi. Selanjutnya, syarat-syarat peta itu ada yang pertama itu ada conform. Conform itu di mana bentuk dari peta yang digambarkan dan dibuat haruslah membangun dan sesuai dengan keadaan aslinya atau wilayah asalnya agar tidak menimbulkan keracunan. Yang kedua ada equidistant, itu di mana jarak peta dapat dikalikan dengan skala yang telah diukur sesuai dengan jarak sebenarnya di lapangan atau wilayah asalnya. Yang ketiga ada equivalen. Equivalen ini di mana bidang yang disusun dan digambar dalam sebuah peta setelah dilakukan proses perhitungan melalui skala adalah sama dengan apa yang ada di wilayah asal atau di lapangan. Selanjutnya ada manfaat peta. Yang pertama itu dapat memberikan sebuah gambaran mengenai fisiografis suatu tempat di muka bumi ataupun suatu daerah dalam wilayah tertentu, baik itu berupa iklim, jenis tanah, relief, vegetasi yang tumbuh, berikut relief suatu wilayah. Jadi fungsi dan tujuan peta itu ada 5. Yang pertama, silakan kalian catat ya. Yang pertama itu adalah memperlihatkan bentuk dengan jelas seperti bentuk benua, gunung, dan lain-lain. Yang kedua, menunjukkan lokasi atau posisi relatif. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran dengan skala tertentu. Yang keempat, mengumpulkan serta menyelesaikan data-data dari suatu tempat untuk dianalisis. Yang kelima, untuk meningkatkan produktivitas dan membantu pekerjaan atau konstruksi, navigasi, cuaca, dan lain. Unsur-unsur peta itu ada yang pertama itu ada judul. Jadi judul peta itu dia memberikan segala bentuk informasi dari peta yang digambarkan dan tempat di mana data dalam peta tersebut diperoleh. Yang kedua ada skala. Skala itu dibagi 2. Yang pertama ada angka dan garis. Jadi skala itu menggunakan perbandingan bentuk angka, sedangkan skala garis menggunakan gambar. Dari yang Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Nggak ada, semua udah jelas. Jelas, Bu. Jadi Ibu menambahkan jadi ada peta kadaster atau peta teknik. Yang kedua itu ada peta berskala besar. Peta berskala besar itu skalanya misalnya 1:5000 sampai 1:250.000. Kalau peta skala menengah itu 1:250.000 sampai 1:500.000. Kalau peta berskala kecil itu 1:500.000 sampai 1:1 juta. Jadi dari yang Ibu tanya, Ibu mau nanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian peta menurut kalian yang udah Ibu jelaskan tadi? Ada yang tahu nggak apa itu pengertian peta? Jadi Ibu tanya sekali lagi, dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tahu nggak pengertian peta itu menurut kalian itu apa? Saya, Bu. Ya, Tata. Peta adalah permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Ya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, yang dijelaskan sama Tata itu tadi udah betul. Selanjutnya itu, tadi Ibu ada jelaskan istilah peta. Jadi, istilah peta itu dari mana? Siapa yang tahu istilah peta itu dari mana? Saya, Bu. Ya, Pebi. Istilah peta itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa yang berarti tapak atau kain tutup. Oh iya, Pebi. Yang ngegas ya, Pebi. Ya, Bu. Ya, betul. Istilah peta itu berasal dari bahasa Yunani. Dan selanjutnya itu ada syarat-syarat peta. Dari Ibu jelaskan tadi ada 3 syarat peta. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Pebi. Yang pertama conform, yang kedua equidistance, yang ketiga equivalen. Ya, kasih tepuk tangan. Jawaban Pebi itu udah betul. Tapi yang Ibu nggak suka dia tuh ngegas. Udah, dia tuh ngegas. Tolong bahasa Inggris kamu itu agak kamu perbaiki sedikit. Equivalen, conform, dan equidistant. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis peta. Dari Ibu jelaskan tadi ada jenis-jenis peta. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Tata. Jenis peta adalah peta umum, peta topografi, peta korografi, peta dunia atau geografi, dan peta khusus. Oke, ini Tata dapat 100. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir. Itu ada unsur-unsur peta. Siapa yang tahu Ibu kasih 100? Saya, Bu. Iya, Tata. Unsur-unsur dalam peta: judul, legenda, orientasi, skala, dan simbol. Itu masih sedikit.
Ada yang tahu lagi? Saya Bu. Ya, Febi. Saya Bu. Selanjutnya siapa lagi yang tahu? Saya Bu. Ya. Yang pertama warna peta. Oh, itu selanjutnya, bukan yang pertama. Yang pertama itu judul. Oh tadi iya yang Bu, dijelasin. ya. Warna peta, Mm-mm. garis lintang bujur, Mm-mm. garis tepi, Mm-mm. sumber, Mm-mm. tahun pembuatan peta. Nah, jadi kan tadi Ibu janji Ibu ngasih nilai 100. Jadi karena tata tahunnya separuh, Febi nambahin separuh, jadi nilainya bagi 2 ya, 50-50. Ya segitu lah Bu. Jadi, sekian dari pelajaran kita. Kalian ada tugas buat PR minggu depan di halaman 23. Jadi minggu depan itu dikumpul ya. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Profesional yang bisa dicetak. Febi catat ya Febi. Minggu depan kita udah ujian. Tata juga catat ya. Ya Bu. Jadi istilah peta itu terdiri dari mapa yang artinya kain penutup atau meja atau taplak. Akan tetapi secara umum pengertian peta itu lembaran dari seluruh atau sebagian dari bumi yang diperkecil dengan skala tertentu pada bidang datar. Jadi selanjutnya Ibu akan jelaskan jenis-jenis peta. Jadi jenis-jenis peta itu ada banyak. Yang pertama itu ada jenis peta berdasarkan isi data yang disajikan. Yang pertama itu ada peta umum. Peta umum adalah peta yang menunjukkan kenampakan bumi mulai dari gejala-gejala alam hingga budaya. Yang kedua itu ada peta dunia atau geografi. Itu merupakan sebuah peta umum yang menggunakan skala sangat kecil dan cakupan wilayahnya sangat cukup luas. Yang ketiga ada korografi. Itu peta umum yang menunjukkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang sifatnya umum. Selanjutnya ada peta topografi, yaitu merupakan peta yang menunjukkan gambaran atau penampakan permukaan bumi yang lengkap dengan relief permukaan bumi. Selanjutnya ada peta khusus. Itu disebut sebagai peta tematik, yaitu peta yang menunjukkan gambaran tentang informasi-informasi sesuai dengan tema khusus atau tertentu. Selanjutnya ada peta berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada peta datar, kedua digital, 3 foto, 4 peta timbul, dan 5 peta garis. Selanjutnya jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama peta geografis, kedua peta kecil, 3 peta sedang, 4 peta besar, yang kelima peta kadaster. Selanjutnya ada jenis peta berdasarkan tingkat detailnya. Yang pertama itu dibagi menjadi 3. Pertama skalanya 1/25.000. Yang kedua peta semi detail yang mempunyai skala 1/50.000. Yang ketiga peta tinjau mempunyai skala 1/250.000. Selanjutnya ada syarat-syarat peta. Kemarin Ibu udah jelaskan syarat peta itu ada berapa? 3 Bu. Ya. 3 Bu. Yang pertama itu ada ekuivalen, yaitu gambaran untuk bidang maupun daerah yang ada pada peta. Jika sudah dihitung dengan skalanya, maka akan sama dengan keadaan aslinya atau sama dengan di lapangan. Yang kedua, equidistant, yaitu maksud adalah jarak pada peta yang dikalikan dengan skala pada peta akan sama dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak aslinya. Yang ketiga itu ada conform, yaitu bentuk dari peta yang dibuat juga harus sama dengan sebangun yang aslinya dan atau sama dengan yang ada di lapangan. Selanjutnya itu ada komponen peta. Jadi komponen peta itu 8. Yang pertama itu ada judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, garis astronomis, insert, lettering, dan legenda. Judul peta itu yaitu menunjukkan isi dari peta itu sendiri. Seperti pada peta Korea Selatan, maka tentu saja peta tersebut berisi tentang keadaan pada negara Korea Selatan. Selanjutnya ada skala peta. Misalnya skalanya itu 1/1 juta, maka tentu saja setiap jarak 1 cm itu pada peta sama dengan jarak 10 km atau 1 juta cm. Yang ketiga ada orientasi peta. Itu menunjuk arah pada peta, berarti untuk bagian atas sebuah peta akan selalu menunjukkan arah utara. Selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta atau lambang yang ada pada peta. Simbol atau lambang ialah suatu tanda khusus yang dapat mewakilkan objek yang telah dipetakan. Yang kelima ada garis astronomis, yaitu garis lintang dan bujur yang ditulis pada tepi garis pada peta. Garis ini merupakan garis khayal yang pada kenyataannya di permukaan bumi tidak ada. Jadi garis ini itu memerlukan gambar pada sebuah peta sebab manfaatnya cukup besar. Selanjutnya ada insert. Insert itu merupakan peta kecil ada pada peta pokok.
Fungsi dari insert ini ialah untuk menunjukkan lokasi daerah yang ada. Selanjutnya lettering, yaitu pemberian angka atau tulisan pada sebuah peta. Tentu saja setiap peta akan mempunyai tulisan. 8 ada legenda, yang merupakan unsur peta yang isinya berupa keterangan dari angka atau simbol yang ada pada peta. Umumnya tempat legenda ini adalah di bagian peta yang luas. Jadi itu sekian dari penjelasan Ibu tentang peta. Jadi minggu depan itu kita akan melakukan ujian akhir semester. Ibu harap dari penjelasan peta yang udah Ibu jelaskan di setiap pertemuan itu kalian mengerti, karena kita minggu depan itu udah mulai ujian. Jadi Ibu mau nilai kalian itu jangan 0, nilainya tuh harus 100 semuanya. Kalau masih ada yang di bawah KKM, gak ada lagi sit remedial, itu langsung masuk ke rapot ya. KKM-nya berapa, Bu? KKM-nya itu kita 75. Yang di bawah 75 ya udah nilainya berarti merah. Nah, hijau. Sini tugasnya kumpul. Udah, sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Sampai jumpa kita di minggu depan. Semoga materi hari ini berkah.